Salam Bapak dan Ibu serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa kembali bersama dengan saya, Yonatan Sihite, dalam channel Kamsam Nida, yaitu kami seru membahas dan intim dengan Alkitab. Pada kesempatan kali ini, kita masih membahas kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab 1 Samuel, yang secara tradisi Yahudi dipercayai ditulis oleh Nabi Samuel, disertai dengan kutitab tentang riwayat hidup singkat Gad dan Nathan. Waktu penulisan kitab 1 Samuel diperkirakan antara tahun 1050 sampai dengan 931 sebelum Masehi dan antara tahun 930 sampai dengan 722 sebelum Masehi. Rentang waktu yang terdapat dalam kitab ini sekitar 94 tahun, dimulai masa sejak kelahiran Samuel sampai dengan masa kematian Saul. Judul kitab ini dinamai menurut nama Samuel bukan hanya karena ia adalah karakter utamanya, tapi juga karena Samuel lah yang mengurapi Saul dan Daud. Latar belakang dalam kitab 1 Samuel antara lain, kitab 1 Samuel merupakan lanjutan dari kisah yang terdapat dalam kitab Hakim-Hakim. Berawal pada masa pergolakan ketika itu Eli yang merupakan seorang imam dan juga hakim, dan Israel berada di bawah penindasan bangsa Filistin. Kitab 1 Samuel dan kitab 2 Samuel merupakan satu kesatuan kitab yang terdapat dalam kitab suci Yahudi karena melingkupi kisah keberlanjutan dari 3 tokoh karakter utama dalam kitab ini, yaitu Samuel, Saul, dan Daud. Kitab 1 dan 2 Samuel ini ditulis dan ditunjukkan kepada orang Israel. Kitab Samuel berisikan tentang bangsa Israel yang bersikeras untuk memiliki kepemimpinan seorang raja, seperti bangsa-bangsa lain di sekitar mereka yang tidak mengenal Allah. Mereka tidak mau lagi menempatkan Allah sebagai hakim atas mereka, dan mereka juga tidak mau Allah menempatkan seorang hakim atas mereka. Kitab 1 Samuel adalah kisah tentang hakim terakhir di Israel dan nabi pertama di Israel, yaitu Nabi Samuel. Raja pertama yaitu Raja Saul, dan tahun-tahun awal dari raja yang dipilih dan diurapi, yaitu Raja Daud. Raja Saul memiliki hati yang kurang dalam pencahariannya akan Allah, sehingga Allah menolaknya sebagai raja. Kitab ini juga bercerita tentang Daud di kala muda yang mampu membunuh Goliat, tentara Filistin, hanya dengan sebuah ali-ali dan sebuah batu kecil. Hal ini terdapat pada pasal yang ke-17 dan menceritakan tentang persahabatannya yang sangat kuat dengan Yonatan, yaitu anak dari Raja Saul, terdapat pada pasal yang ke-18. Allah memilih Daud untuk menjadi raja menggantikan Saul dan membuat Daud harus melarikan diri menuju padang gurun guna menghindari amukan kecemburuan Raja Saul terhadap dirinya. Keberadaan Daud di persembunyiannya di padang gurun terjadi sampai Saul dan putranya mati dalam pertempuran di Gunung Gilboa. Dan pada akhirnya tercatat masa keemasan kala Daud bertahta dan memerintah sebagai raja atas orang Israel. Kata kunci yang terdapat dalam kitab 1 Samuel yaitu kata kecemburuan dan hati. Kitab ini penuh dengan catatan kecemburuan bangsa Israel yang ingin memiliki raja seperti bangsa-bangsa kafir di sekitarnya, dan kecemburuan Saul terhadap pengganti dirinya, yaitu Daud. Dan Allah memandang jauh ke dalam relung hati, dan catatan bahwa pilihan Allah bukan selalu yang diharapkan oleh manusia. Tema yang terkandung dalam kitab 1 Samuel adalah Allah itu lebih besar daripada masalah apapun yang kita hadapi. Dengan pertolongan Allah, emosi kita dapat terus berada di bawah kuasa pengendaliannya. Bahkan tercatat, anak Allah sekalipun dapat gagal dan jatuh ke dalam dosa. Namun, sekalipun hidup penuh dengan dosa dan kesalahan, serta kekalahan-kekalahan pun dapat memiliki kemenangan
dan keberhasilan jika mau memulai untuk hidup di dalam pertobatan. Dosa dalam hidup kita dapat mengakibatkan berkat-berkat yang ada pada kita menjadi diberikan kepada orang lain apabila kita mempelajari ketika Saul ditolak jadi raja dan kuasa menjadi raja diserahkan kepada Daud akibat dosa dari Saul itu sendiri. Pucuk atau puncak kepemimpinan dalam hidup kita haruslah Allah yang menjadi pusatnya, yang menjadi senternya, bukanlah lagi manusia. Karena bagi Allah, ketaatan jauh lebih penting daripada pengorbanan. Kita dapat belajar seperti Daud menjadi seseorang yang memperkenankan hati Allah, terdapat pada 1 Samuel pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-14. Garis-garis besar yang terdapat dalam kitab 1 Samuel antara lain: 1. Pelayanan Eli sebagai imam dan hakim terdapat dalam 1 Samuel pasal 1 sampai dengan 1 Samuel pasal yang ke-4. 2. Pelayanan Samuel, hakim terakhir di Israel, terdapat dalam 1 Samuel pasal yang ke-5 sampai dengan 1 Samuel pasal yang ke-17. 3. Pelayanan Saul sebagai raja pertama bangsa Israel, terdapat dalam 1 Samuel pasal yang ke-8 sampai dengan 1 Samuel pasal yang ke-15. 4. Kisah Daud dan Saul terdapat pada 1 Samuel 16 sampai dengan pasal yang ke-27. 5. Kemunduran dan kematian Saul terdapat pada 1 Samuel pasal yang ke-28 sampai dengan pasal yang ke-31. Demikianlah Bapak dan Ibu serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembahasan kita minggu ini mengenai kitab 1 Samuel. Besar harapan saya agar kelak boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dukung dan doakanlah senantiasa channel Kamsa Muda, yaitu kami seru membahas dan intim dengan Alkitab bersama dengan saya, Yonatan Sihite. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Kita akan membahas kelanjutan, yaitu kitab kedua dari kitab Samuel. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.